Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bertemu dengan Anda semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan topik desain grafis dan teknologi multimedia. Bagaimana keadaan Anda? Apakah Anda sudah sehat semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan Anda. Bila terpaksa keluar, ya gunakan atau patuhi aturan dan protokol kesehatan. Baik, sudah siap tentunya di masing-masing laptop ataupun bisa dengan handphone atau tablet ya. Bagaimana dengan Anda yang di sana? Ya, atau Anda yang di sana, santai saja kita melakukan perkuliahan ya. Jangan lupa nanti setelah ini mungkin ada quiz yang harus Anda kerjakan. Oke, untuk membersihkan waktu, mari kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, baik. Anda mungkin bisa melihat gambar sebelah sini ya. Gambar di sebelah sini ini adalah di situ ada tertulis desain grafis, skill sumber daya manusia, dibantu dengan teknologi modern sehingga bisa menghasilkan output desain yang menarik. Ya, saya menggunakan kata menarik lebih menggunakan istilah itu dibanding desain yang baik atau desain yang benar, desain yang salah. Karena dalam hal desain sebenarnya tidak ada yang salah dan benar, tetapi lebih pada sifat yang menarik atau tidak menarik. Pada kesempatan kali ini memang kita akan mempelajari desain grafis mungkin tidak secara manual, tetapi dengan perkembangan teknologi komputer, teknologi yang sudah modern seperti ini, kita bisa menggunakan tools bantu, alat bantu ya. Sehingga kedua komponen tadi yaitu skill sumber daya manusianya, tentunya Anda juga sudah memahami konsep teori sehingga dalam praktek pun bisa memasukkan unsur konsep dan teori desain ke dalam desain-desain Anda yang nanti akan kita praktekkan setelah UTS ya. Sehingga akan menghasilkan sebuah output keluaran desain yang menarik ya, seperti tadi yang saya katakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini adalah di gambar di samping saya ini adalah timeline teknologi komputer yang terkait dengan komputer desain grafis ya. Mungkin saya tidak akan jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari tahun 1960 ya, Anda belum lahir, mungkin saya juga belum ya. Komputer grafik pertama kali digunakan untuk karya Boeing ya. Boeing itu pesawat terbang sekarang ya, pabrik pesawat terbang. Dan dari 63 ya, Anda bisa lihat di situ ya. 77 Steve Jobs pertama kali mengembangkan komputer Apple ya. Kemudian tahun 1981 IBM menjual ya 35.000 unit tahun pertama ya. Selanjutnya. Nah, saat ini mungkin bisa Anda lihat di sini ya. Nah, di sini gambar sebelah saya ini ya. Tahun 84 Apple sudah memperkenalkan atau mengenalkan graphic user interface. Ya, kemudian tahun 85 itu Anda bisa lihat di situ ya. Tahun 86 Illustrator ya. Nanti setelah UTS Anda juga akan praktek, yaitu salah satunya toolsnya adalah Adobe Illustrator. Kemudian tahun 87, 88 itu freehand. Ya, coba kita lihat selanjutnya, timeline selanjutnya ya. Oke, untuk sebelah sini lihat ya, ini tahun 89 Corel Draw, kemudian Photoshop tahun 90 ya. Mungkin Anda juga belum lahir ya. Adobe Premiere 91 ya, WordPress 92, Adobe Acrobat Reader sudah dipublish pada tahun 93 ya.
seterusnya seperti itu. Oke, nah ini yang selanjutnya adalah tahun 94. PageMaker, Yahoo sudah muncul karena internet sudah masuk ya. 95, Toy Story itu film animasi yang menurut saya lumayan bagus itu ya, dengan 300 animator ya, bayangkan 300 animator. 96 ya, dari Macromedia Flash yang sekarang Adobe Flash, yang sekarang jadi Adobe Animate ya, jadi udah berganti nama. 97 ya, mengeluarkan Macromedia pada waktu mengeluarkan Dreamweaver, sekarang diakuisisi sama Adobe. Ini buat untuk membuat web design ya, jadi itu timeline. Ya, selanjutnya tahun 98 mulai ada Firewalk, 99 ada InDesign yang untuk mendesain multi page ya, kayak majalah, buku, itu lebih enak di Adobe InDesign. 2001 muncul Adobe Photoshop versi Element ya, yang lebih simpel, lebih kecil. Kemudian 2003 itu dibukanya Second Life, suatu dunia virtual 3D ya. Dan masuk juga rilis Adobe Premiere, mungkin yang suka editing video di situ udah mengenal ya. Di situ bisa. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilihat ini era 2000 ya, 2004 ya, itu dilihat Adobe Premiere, Element, Photoshop CS2 sudah mulai, sekarang udah CC ya, bukan CS6 lagi, CC dia per tahun ya. Kemudian Corel Draw ya, X3 itu sebenarnya 13 sebenarnya, kode lain dari 13. 2006 ya, 2007 Maya, dan semakin ke sini semakin tentu Photoshop juga mengalami perkembangan, dan software-software lain juga versinya sudah berkembang dan lebih baik lagi. Nah, jadi apa yang perlu dalam hal ini tool untuk desain grafis yang berbasiskan teknologi, tentunya teknologi komputer sebagai salah satu pendukung utama ya. Jadi tentu ada dua hal, yaitu dari perangkat teknologi desain grafisnya, yaitu dari sisi hardware, perangkat keras ya, ini sebuah komputer yang high end karena misalkan RAM-nya tinggi, prosesornya yang tinggi ya. Tidak sekedar cukup komputer atau laptop yang hanya untuk ya ngetik dan browsing saja, karena butuh suatu spek yang tinggi untuk memproses grafis itu ya. RAM-nya terkait dengan printer, scan ya, scanner yang dot per in-nya tinggi juga ya. Kemudian di teknologi software, tentu teknologi untuk misalnya computerized color mixing, pencampuran warna ya. Selain aplikasi komputer grafisnya seperti Photoshop, Illustrator, Corel ya, Adobe SketchUp ya, Adobe Sketchbook, SketchUp dan lain-lain sebagainya. Kemudian digitalic font. Ya, fontnya berbagai macam, nanti dalam tipografi juga akan kita bahas. Ini bisa kita generate ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mesin-mesin seperti ini mungkin pernah Anda lihat ya. Kalau Anda ke Margonda, daerah Margonda itu yang banyak digital printing, pasti akan menjumpai ini ya. Ya, saya nggak sebut merek sih, nanti saya dikira mengendorse ya. Tapi akan melihat seperti digital printing. Mungkin sudah tidak aneh lagi sekarang. Nah, kita perlu lihat, makanya tadi kita sudah bahas ya, membahas dari timeline segala macam, semua ternyata berbantuan teknologi informasi, teknologi komputer ya. Jadi di mana kita sangat cenderung pada desain grafis multimedia, di mana itu adalah suatu proses desain grafis yang menggunakan perangkat multimedia pendukung untuk memperkuat pesan yang disampaikan ya. Di kuliah awal ya, mungkin kita melihat bahwa apa sih desain grafis ya, yaitu suatu bagaimana penyampaian ide gagasan secara visual ke halayak ramai ya. Nah, di sini berarti untuk memperkuat pesan itu, ide gagasan itu, digunakanlah suatu perangkat multimedia untuk mendukungnya. Seperti itu kurang lebih ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, Anda tadi sudah melihat bahwa yang namanya desain grafis multimedia itu berbantuan peralatan pendukung multimedia atau teknologi komputer. Ya, mungkin
Apa multimedia? Ya, Anda mungkin kalau melihat dari katanya, multi itu banyak, bermacam-macam. Media yaitu ya alat untuk mendistribusikan, untuk menyebarkan dan mempresentasikan sebuah informasi ya. Karena informasi itu nanti ya multimedia, tidak hanya teks. Bisa bentuk gambar, suara, video, animasi ya, seperti itu. Jadi multimedia adalah penggunaan beberapa media yang berbeda. Ya tadi seperti suara, gambar, animasi, video ya, atau dikombinasikan dengan teks itu untuk menyampaikan atau mendistribusikan informasi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Oke, kalau melihat ini, Anda bisa melihat ini ya, kombinasi apa? Jadi ini beberapa sebenarnya definisi ya. Saya juga ambil dari beberapa textbook, misalkan kombinasi multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Ini menurut Ross ya, tahun 96. Ada lagi bilang bahwa kombinasi dari 3 elemen suara, gambar, dan teks ya, 96 juga. Atau kombinasi dari paling sedikit 2 input atau output. Media ini dapat berupa audio ya, bisa suara musik, animasi, video, teks, grafik, gambar ya, oleh turban. Atau alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Atau pada tahun 2001 ini Hofstede menemukan bahwa multimedia dalam konteks komputer itu pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Betul sekali ya. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Ya, dengan adanya teknologi multimedia, ya, ada beberapa perubahan, ya. Dan kenapa kita harus menggunakan multimedia? Karena dalam multimedia itu bisa merubah atau mampu bisa mengubah tempat kerja kita. Ya, contohnya sekarang, ya, dengan teknologi seperti ini, kita dengan pandemi itu bisa tetap bekerja, ya, work from home, ya kan. Mengubah cara kita belanja, ya, cara belanja Anda bisa online, ya tinggal tunggu aja paket yang datang. Bisa mengubah juga cara berbisnis. Tentu ketika Anda belanja ada apa? Iya betul, yaitu produsen yang dagangnya tentunya. Kan belanja pasti ada yang dagang. Cara berbisnis. Jadi cara berbisnis juga berubah. Selanjutnya ada cara memperoleh informasi. Mungkin Anda sebagai mahasiswa ini harus lebih terampil ya memperoleh informasi. Di era orang tua Anda mungkin cari informasi buat kuliah, fotokopi, pinjam dari temannya segala macam. Sekarang ya fotokopi tetap ada, tetapi kayaknya lebih udah copy file aja deh, ya kan? Ya udah deh, sini copy ya atau googling semua ya. Walaupun udah dapat dari dosennya, mungkin dosennya bisa keliru. Pak, kalau saya nemu dari Google seperti ini. Nah, itu juga bisa sekarang bisa terjadi. Wah, dulu zaman 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 saya sekolah SD mungkin nggak bisa, tapi sekarang bisa. Jadi, mengubah cara kita belajar ya tadi cara belajar kita sekarang Anda sudah mengalami sendiri ini cara belajar Anda yang tidak ketemu saya di kelas. Mungkin biasanya tahun lalu saya sempat bisa ketemu langsung dengan Anda ya. Ya, sekarang nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita bisa tetap berjalan ya. Sehingga nanti ke depannya ini bukan ke depannya lagi, ini sudah terjadi sih sebenarnya. Internet multimedia mampu bersaing dengan televisi dan radio ya. Contohnya apa? Ini MMC aja ini grupnya udah mulai ketakutan dengan adanya apa internet YouTuber ya broadcast yang secara lokal, yang secara perorangan karena bisa membuat menggerogoti pangsa pasar mereka. Jadi stasiun televisi sekarang bukan bersaing dengan stasiun televisi. RCTI tidak akan bersaing, mungkin bersaing dengan apa grupnya SCTV misalnya, ya. Atau SCTV tidak akan bersaing dengan
Global TV, ya karena satu grup itu pastinya. Atau bersaing dengan Indonesia, tapi sekarang stasiun televisi akan bersaing dengan YouTube, video, apalagi media streaming, ya. Ya, IG juga bisa live ya gitu semua. IG, Facebook, apalagi ya media streaming kayak Bigo dan segala macam juga itu menjadi sebuah uh, cara lagi orang untuk menikmati suatu entertain. Ada orang yang sudah mulai saya nggak pernah nonton video pak, sorry, saya nggak pernah nonton TV lagi. Loh, kamu tahunya dari mana? Iya dari YouTube dan segala macam aja pak, seperti itu. Itu sudah mulai terjadi saat ini. Nah, tadi penggunaan teknologi multimedia dalam desain grafis sehingga memperluas bidang pekerjaan-pekerjaan yang desain grafis dulu urusannya cuma cetak percetakan, sekarang juga masih tetap tentunya dengan percetakan, tetapi lebih berkembang lagi, yaitu misalkan tidak hanya sekedar desain percetakan, tetapi bisa desain web, desain game, perlu ilustrasi, video production, video efek spesialis, ya, dan misalkan depannya mungkin ke arah virtual reality, augmented reality, ya, seperti itu. Nah, baik, untuk kali ini, ya, saya coba untuk bagaimana sih data multimedia itu direpresentasikan. Tentu sebenarnya ada beberapa jenis ya data multimedia tadi seperti selain gambar atau image yaitu audio dan video. Tapi yang terkait dengan kita desain grafis itu yaitu image, terutama image representasi. Jadi bagaimana bitmap dan vektor. Nanti kita lihat apa sih bitmap itu apa vektor. Jadi saya akan fokus cuma hanya di image representation. Jadi bagaimana suatu data image gambar direpresentasikan dalam dunia digital atau dalam laptop Anda, dalam komputer Anda. Ya. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lihat. Jadi salah satu gambar atau image dalam jenis atau jenis gambar atau image dalam digital yaitu adalah gambar atau image bitmap. Ya. Gambar bitmap atau ada juga yang menyebutnya raster. Ini adalah gambar yang terjadi adalah sekumpulan titik-titik ya, pixel. Pixel itu sebenarnya dari picture element ya. Tapi nggak tahu kenapa ada X-nya itu. Pixel atau picture element yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri yang membentuk suatu gambar. Mungkin ketika Anda lihat di Photoshop, ketika Anda di zoom out ya seperti itu, besar, itu ujung-ujungnya kita melihat suatu kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu yang kita namakan dengan pixel. Jadi, nah, gambar bitmap ini sangat tergantung pada resolusi. Ya, jika kalau gambarnya diperbesar, ya, maka gambarnya akan tampak kurang halus. Ya, tadi seperti saya bilang kok di zoom sehingga mengurangi detailnya. Selain itu, gambar bitmap akan mempunyai ukuran yang besar, ya. Jadi untuk lebih memperbesar resolusi, maka otomatis filenya akan lebih membesar juga, ya. Jadi kalau resolusinya besar, maka otomatis ukuran filenya atau file size-nya akan bertambah besar, seperti itu. Oke, baik. Mungkin Anda baiknya Anda lihat gambar sebelah sini, ya. Nah, gambar ini ya, gambar apa? Gambar apa? Ya, sepeda, betul. Ya, sepeda, ini gambar sepeda, bukan gambar onta. Ya, jadi ini gambar sepeda, tapi bukan itu sebenarnya yang fokusnya. Jadi sebenarnya sebuah gambar bitmap. Itu di gambar sebelahnya ini ada 3:1, artinya maksudnya diperbesar ukurannya atau diperbesar jadi 1:3 atau 3 kali pembesarannya, sehingga detailnya akan tampak seperti itu. Ya. Kemudian setelah diperbesar itu diperbesar lagi, ya 8 kalinya. Jadi 3 kali 8 24. Nah, yang sebelah sini. Itu akan
menghasilkan gambar yang kotak-kotak seperti itu ya. Itu namanya pixel. Jadi menyeleksi gambar di zoom 3 kalinya ya. Gambarnya akan terlihat seperti itu. Kemudian diperbesar lagi kerapatannya dengan skalanya 24:1 ya. Nah, itu Anda bisa lihat ini gambar-gambar pixel. Software-software yang berbasis bitmap ini seperti Photoshop, Paint, Corel Photo Paint. Jadi kok bukan Corel Draw ya. Ini Corel punya juga untuk bitmap. Kalau Corel Draw kan untuk yang vektor ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. ZIMP, JIMP ya, ini bisa dilihat ya. Atau diperlihatkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang untuk vektor berarti ya. Baik, selanjutnya adalah gambar vektor, yaitu ini adalah salah satu jenis image lain ya, selain bitmap. Jadi gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis, kurva, ya. Kumpulan garis kurva ini membentuk suatu objek atau gambar, ya. Dan gambar vektor ini tidak tergantung pada resolusi sebagaimana seperti gambar bitmap. Kenapa? Karena ini unsurnya sebenarnya garis dan kurva, ya, lebih kepada digital drawing, ya. Bukan foto. Ya kalau di image itu bitmap itu biasanya hasil dari foto, ya, langsung dari kamera, ya. Kalau ini memang berasal dari digital drawing, ya. Kita dapat memperbesar atau memperkecil ukuran tanpa kehilangan detailnya. Mau Anda lebarin, mau Anda resize, gambarnya nggak pecah, ya. Di samping gambar vektor mempunyai ukuran yang paling lebih kecil, dapat diperbesar atau diperkecil bentuknya tanpa merubah ukuran. Walaupun sebenarnya kelemahannya yaitu kurang terlalu detail. Sementara gambar bitmap lebih detail, jadi orangnya kelihatan, shadingnya kelihatan. Ya kalau ini harus ada ilustrasi, biasanya ini ilustrasi atau ilustrator yang melakukan. Nah, oke. Selanjutnya Anda mungkin bisa lihat juga gambar yang sebelah sini, ya. Ini gambar apa? Ya, sepeda sama kayak tadi. Persis sebenarnya. Tapi ini bentuknya bentuk vektor. Ada perbedaan nggak? Ya, betul. Ada, betul. Ada kira-kira apa? Ya, kurang 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 jelas, kurang seperti sebenarnya. Betul, betul. Siapa lagi itu? Siapa? Tania, siapa? Aldo. Ya, seperti itu ya. Jadi kurang detail karena ini memang hasil daripada digital drawing. Tetapi ketika Anda lihat gambar sebelah 3:1 artinya diperbesar 3 kali, detailnya seperti itu. Diperbesar lagi 24:1, 24 kalinya akan seperti itu. Jadi tidak pecah-pecah karena tidak terbentuk dari pixel-pixel seperti gambar bitmap ya. Nah, software-software yang untuk mengolah gambar seperti ini yaitu antara lain CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, ya, Inkscape versi gratisnya itu, ya kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin saya akan contohkan lebih detail lagi di slide berikut. Baik, Anda bisa lihat gambar sebelah sini dulu, ya. Oke, gambar apa? Ya, betul, gambar jembatan. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang penting, ya. Jangan tanya lagi ini jembatan mana Pak? Jembatan Serong Depok atau jembatan yang Depok 2, ya. Nggak usah tanya itulah. Itu sebenarnya bukan pertanyaan esensialnya. Tapi kalau Anda lihat sebelah sini gambar, ada kotak-kotak. Artinya ada suatu gambar kalau kita zoom lagi, ya, seperti yang di sebelahnya yang atas, yang sebelah atasnya. Kita zoom lagi seperti tadi gambar sepeda akan menghasilkan apa? Ya, yang sebelah itu kotak-kotak seperti itu. Dan itu kotak-kotak itu namanya kita namakan pixel, picture element. Oke, jadi dalam satu gambar bitmap itu sebenarnya ada ukurannya, yaitu total number of pixel, H kali V, ya. H itu maksudnya horizontal kali V.
atau lebar kali panjangnya. Jadi kita suka mendengar, berapa itu resolusinya? 3 megapiksel, 1 megapiksel, 10 megapiksel, seperti itu. Sebenarnya itu bukan nilai tunggal, ya. Nilai sebenarnya adalah perkalian. Misalkan 600 kali 400 piksel, megapiksel, dan 600 kali 400 berapa? Ya, 24 sekian gitu ya. Nah, itu hasilnya yang di totalnya. Setiap piksel yang tadi kotak-kotak tadi ya, itu diwakili atau direpresentasikan oleh satu bit. Ya mungkin ini agak teknis ya, Anda bukan orang informatika dan telkom. Satu bit, ya satu bit itu satu satuan ini ya, biner gitu ya. Black white untuk gambar black white. Kenapa? Karena black white itu cuma ada hitam dan putih. Berarti kalau hitam 1, kalau putih 0 misalkan begitu ya, misalkan ya. Kalau kemudian 1 byte, BYT, 1 byte itu byte, itu pakai Y itu, bukan bit, itu sama dengan 8 bit. Ya, 1 bit ya sama dengan 8 bit ya. Jadi kita bisa lihat ya nanti bagaimana misalkan 1 bit itu untuk grayscale. Grayscale itu sebenarnya kalau Anda lihat foto hitam putih itu sebenarnya salah kaprah. Kita menamain foto hitam putih yang sebenarnya adalah grayscale. Nanti kita cobalah di slide berikutnya saya akan buktikan bahwa itu ada salah kaprah di dalam masyarakat awam menamakan itu hitam putih, padahal itu grayscale. Ya, ya nanti di slide berikutnya akan saya bahas. 1 byte juga bisa untuk color 256 color karena rentannya itu ada 256 color. Sementara untuk 2 byte itu bisa merepresentasikan 64.000 warna ya. Jadi lebih halus, nanti lebih bagus lagi. Atau yang 3 byte atau sekarang namanya true color. Itu 16 juta warna ya. Lebih bingung kan? Lebih bingung. 12 warna aja kita susah membedakannya ya kan. Hijau dengan biru ya. Orange dengan merah, agak orange dengan kuning gitu, yang lebih mana cenderungnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin akan saya bahas bagaimana perhitungannya ya ke arah file size-nya. Oke, Anda bisa melihat gambar ini. Ini saya namakan gambar grayscale ya. Pak, itu gambar hitam putih. Oke lah, nanti kita diskusikan atau kita bisa saling debat atau apa itu grayscale apa hitam putih di slide berikutnya. Tapi ini saya mau mencontohkan ini adalah gambar tipenya grayscale image ya. Saya bukan berfokus pada grayscale atau black white-nya, tapi saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya dari pixel itu adalah perkalian dari horizontal pixelnya dan vertikalnya. Misalnya gambar ini mempunyai ukuran ya di samping ini 500 kali 400 pixel. Jadi lebarnya ya. Lebarnya 500 ya, horizontalnya 500 ya. Tadi kan H kali V ya kan. Horizontal 500 pixel, tingginya 400. Jadi kalau kita kalikan berapa? Berapa? Iya, pintar. 200.000 pixel ya. 200.000 pixel atau 200 kilo ya. Walaupun nanti kurang lebih 200 kilo by pixel. Karena setiap pixel merepresentasikan 1 byte, maka ya 200.000 kali 1 byte. Jadi nanti file size-nya, ukuran filenya ada sekitar 200.000 byte gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya coba saya akan tampilkan untuk yang warna atau yang warna ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti tadi bahwa ini adalah file warna, color image, true color menggunakan 3 byte ya. Color dip-nya 3 byte. Ya, color dip kan udah kita bahas sebelumnya. Nah, nanti ini 400 kali 500. Jadi adanya horizontalnya 400 ya, lebarnya 400, tingginya 500. Kalau yang tadi gambar tadi grayscale landscape, ini kalau kita suka menghasilkan ini adalah portrait
ya. Jadi 400 kali 500. Berapa hasilnya? Ya, betul, 200.000 piksel. Karena tiap-tiap pixel, karena ini true color, maka ada diwakili oleh 3 byte, maka 200.000 kali 3, yaitu 600.000 byte. Lebih besar kan dibandingkan dengan grayscale? Ya betul, memang lebih besar karena gambar untuk grayscale itu pasti lebih kecil ukuran file size-nya dibandingkan dengan color image. Jadi gini, dalam satu gambar yang sama, kalau Anda ambil gambar itu secara grayscale, hitam putih lah orang umum bilang seperti itu, dengan berwarna pasti akan lebih kecil. Jadi gambar berwarna itu memang pasti akan lebih besar ukuran filenya. Dari perhitungan ini aja sudah terbukti gitu ya. Oke, selanjutnya tadi saya sempat menyinggung masalah black white, grayscale, dan color ya. Tentunya color mungkin udah bisa kita bedakan lah berwarna sama hitam putih. Tapi grayscale dengan black white sebetulnya yang menjadi persoalan dari tadi kan. Oke, selanjutnya kita akan bahas itu ya. Akan bahas itu. Nah, ini kalau Anda lihat sebelah sini ya, itu ada 3 jenis, yaitu color atau berwarna, grayscale keduanya, dan ketiganya ada black white. Yang warna sama ini gampang lah ya. Tapi mungkin ada yang masih ragu, ini grayscale sama black white seperti apa bedanya, bagaimana bedanya ya. Mungkin kalau dari sini bisa kira ada yang jeli bisa ketahuan, tapi oke lah. Kita skip yang colornya, kita coba fokus pada grayscale dan black white. Oke, kita masuk ke slide berikutnya saja. Nah, kalau Anda lihat gambar sebelah sini nih, ya. Gambar sebelah sini bisa dilihat, ya. Kita cuma fokus pada grayscale dan black white. Nah, ini baru kelihatan, ya. Kalau Anda zoom, grayscale masih akan terlihat gradasi dari putih ke hitam. Itu di situ ada abu-abu, ada abu-abu yang cenderung ke hitam, ada abu-abu yang cenderung ke putih. Tetapi kalau Anda lihat gambar sebelah satu sana lagi, black white, ketika di zoom ya cuma ada 2. Kalau nggak putih hitam, tidak ada daerah abu-abunya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Jadi foto Anda itu yang tidak berwarna, yang Anda sebut hitam putih itu black white atau grayscale? Oke, Anda sekarang sudah berpikir ya. Jadi yang benar mana? Yang betul kalau menurut istilah ini ya grayscale. Oh, kalau begitu Pak, besok kalau saya cetak foto, mau ke tukang cetaknya, Mas, Mbak, tolong cetakin 3x4 grayscale. Nah, bisa jadi kalau yang nggak ngerti, oh nggak ada Mas, Mbak, di sini adanya hitam putih dan berwarna. Anda nggak ketemu-temu akhirnya. Sampai besok pagi juga nggak ketemu. Sampai Firaun ketemu Metallica juga nggak akan ketemu. Ya, seperti itu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Itu salah kaprah di luar sana yang menyebutkan bahwa itu foto hitam putih. Yang sebenarnya itu adalah foto grayscale. Karena ada gradasinya. Muka Anda kan walaupun hitam putih ada lebih putih, ada lebih ke abu-abunya, segala macam. Nggak hanya cuma hitam langsung putih. Kecuali gigi mungkin ya, seperti itu. Oke, ya kita bisa lihat di sini. Jadi tadi berbicara ukuran file dalam sebuah image, kita ada faktor-faktor yang bisa menentukan ukuran file. Pertama, tentunya lebar LCD, tingginya, height-nya, horizontalnya, vertikalnya. Terus color depth-nya. Color itu yang gimana? Yang tadi, yang 1 byte, 1 bit, ya, 3 byte, 2 byte gitu. Itu yang menentukan. Karena dengan 3 byte itu bisa memperoleh ya 16 juta warna. Ya, mungkin di sini nggak 1 kilobyte itu nggak langsung dikali 1000, tapi 1024 ya. Selanjutnya, jadi ini salah satu contoh. Saya mungkin akan contohkan ya penghitungannya seperti apa biar Anda lebih paham lagi di slide berikutnya. Baik, nah ini mungkin Anda bisa lihat di sini tayangan ini. Jadi begini, misalkan contohnya ada sebuah gambar yang ukurannya 640
Ya, horizontalnya 640, vertikalnya atau panjangnya 480. Ini mungkin bisa Anda tebak. Ini modelnya landscape berarti kan, karena horizontalnya lebih tinggi atau lebih banyak, lebih besar. Ya, 640 kali 480 pixel image dalam 24 bit color. 24 bit color berapa ini? Tadi kan ada 1 bit, 2 bit. Ingat ya, 1 bit bit sama dengan berapa? Atau gini, 1 byte byte bytes pakai y ya adalah 8 bit bit ya. Jadi 24 bit dibagi 8. Nah, dibagi 8 jadi 3 byte. Nah, berarti 3 byte ini apa? 3 byte ini berarti yang tadi true color ya, yang 16 juta warna. Ya, kurang lebih. Jadi 640 kali 480 kali 24. Ini 3 byte. Kalau yang 2 byte berapa? Ya 16. Dibagi 8 jadi 73 7 apa? Itu ada apa namanya? 7 juta ya. 372.800 ya. Bagi 8 akhirnya menghasilkan seperti itu. 9.021.600 byte atau kita ya bulatin nggak pedes banget 900 kilobyte. Jadi ukurannya akan seperti itu, kurang lebih sama. Ya, oke. Baik, saya kira untuk materi perkuliahan untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih yang telah tetap konsentrasi melihat video perkuliahan ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau tidak ada pertanyaan ataupun mungkin kurang jelas, Anda bisa tanyakan di forumnya ya, di Google Classroom-nya, di media platform e-learning kita ya, ataupun di grup WA boleh ya. Sampai jumpa di perkuliahan kita minggu depan dalam waktu dan dosen yang sama tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.